Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah GBI Home Palem Galaksi. Mari Bapak Ibu, saya undang semua kita persiapkan hidup kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Dia dengan seluruh kerinduan kita akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir bersama kami. Kau ada bersama setiap keluarga demi keluarga, dimanapun keluarga ini berada Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, namun Tuhan, Kau ada bersama setiap kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagimu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oralabaya shikaralabaralabara. Oralabaralabaya shikaralabaralabara. Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan Yesus. Inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku menyembahmu. Ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ralabaya shikarala. Inilah rindu kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembahmu. Seluruh hidup kami Tuhan memujimu Tuhan. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku Tuhan kepadamu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan
nyatakan jalan-Mu. Ralabaya sikaralabaya. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Semuanya bagi-Mu, semuanya hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya ralabaya shikaralabaralabaya. Mari sembah Dia, sembah Dia, yes. Ya yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu Tuhan. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kami tahu Tuhan Kau nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, oh selamanya. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita. Oh, terima kasih. Kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Segala pujian dan syukur terus kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat segala penyertaan dan lawatanmu. Terima kasih buat berkat kesehatan dan kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa lawatan Allah selalu menyertai setiap kehidupan kami semua. Pada siang hari ini kami berdoa buat para pemimpin rohani kami ya Tuhan, buat Bapak Pendeta Insinyur Niko dan keempat wakilnya beserta keluarga mereka masing-masing. Engkau terus memberkati dan mencurahkan rahmat-Mu atas kehidupan beliau. Kesehatan dan kekuatan serta tuntunan daripadamu juga senantiasa menuntun kehidupan beliau. Kami juga menyerahkan Tuhan buat Gembala JK2 Ibu Lydia beserta wakil dan keluarga mereka. Engkau yang senantiasa mengurapi beliau dan memakai beliau dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau juga memberkati gembala kami Tuhan di tempat ini, untuk Bapak Pendeta Immanuel Stopo serta istrinya Ibu Helen, anaknya Andi dan Debbie serta cucunya Abigail. Kami percaya Engkau terus pakai beliau untuk menjadi teladan dan berkat buat banyak orang. Engkau yang membawa beliau semakin hari semakin naik ya Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Allah itu selalu turun atas kehidupan gembala kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk wakil gembala GPI Home Bapak Wisnu beserta keluarganya. Engkau juga melindungi keluarganya dan Engkau memberkati apa yang dikerjakannya. Engkau senantiasa membuat berhasil dan beruntung, dan kami percaya setiap pelayanannya dimanapun beliau berada, Tuhan selalu menuntun dan Tuhan selalu menyertai. Kami juga menyerahkannya Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami terus berkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami percaya ada pasukan malaikat yang berjaga-jaga melindungi bangsa kami. Tidak ada otoritas dari roh apapun yang boleh berkuasa atas bangsa Indonesia selain daripada roh Tuhan sendiri. Tuhan yang bertahta di atas bangsa Indonesia dan meluputkan anak-anak Tuhan dari segala mara bahaya, karena ada kuasa darah Tuhan Yesus yang membentengi anak-anak Tuhan dan segala miliknya. Kami percaya Indonesia mengalami pemulihan dari segala bidang. Indonesia segera dibebaskan dari ancaman virus corona dan dari ancaman resesi ekonomi global.
global. Kami juga menyerahkan Tuhan buat para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden kami, wakil presiden kami, dan menteri-menterinya. Engkau yang senantiasa melindungi mereka, memberikan roh takut akan Tuhan, hikmat marifat-Mu selalu menyertai kehidupan mereka. Engkau melindungi setiap tim medis, para dokter, dan mereka yang berdiri di barisan paling depan untuk menangani permasalahan di bangsa kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja Bethel Indonesia. We pray GBE ya Tuhan, we pray COG ya Tuhan, we pray ORU Tuhan, we pray WIA Tuhan. Engkau pakai lembaga-lembaga ini untuk terus menjadi berkat dan alat-Mu dalam memenangkan banyak jiwa-jiwa di era Pentakosta yang ketiga ini. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari timur ke barat, yaitu dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Kami percaya ada banyak generasi-generasi anak muda, generasi-generasi Yeremia yang cinta mati-matian kepadamu dan hidup dalam kekudusan Allah serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga menyerahkan umat-Mu Tuhan di GBI Home. Engkau yang senantiasa memulihkan setiap kehidupan mereka yang sedang mengalami kelemahan, menyembuhkan mereka yang sakit dan menghibur setiap mereka yang mengalami beban berat. Engkau yang memberkati usaha pekerjaan mereka serta memberikan kesatuan hati dalam setiap kehidupan keluarga demi keluarga ya Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami juga terus menanti kedatangan-Mu ya Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan segera. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu jam 11 di grup live. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga jam 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu untuk bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang Bapak Ibu untuk bergabung di dalam komunitas school yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur untuk informasi lebih lanjut. Kami Gereja GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Semoga Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dapat menyalurkan persembahan melalui Gereja GBI Home lewat rekening berikut. Untuk persembahan umum dan perpuluhan dapat disalurkan melalui rekening BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Untuk persembahan misi dan diakonia dapat disalurkan melalui rekening BCA 0730736789 atas nama GBI Palem Galaksi. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan dapat disalurkan melalui rekening BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sekian pengumuman minggu ini. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan. Semua bersorak bagi nama Tuhan. Mari semuanya kita sambut Sang Raja. Kami percaya Tuhan, Kaulah Raja kami, Maha Kuasa dan Maha Mulia. Semuanya katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Semuanya lebih lagi buat Tuhan.
Mari katakan, mari sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, Yesus namanya. Mari kita puji namanya. Haleluya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Semuanya puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari semuanya lagi, katakan puji Hosana, puji Hosana, yeah, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Katakan, mulia namanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita persiapkan seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kami bersyukur selalu Tuhan bagi kasih-Mu dalam hidup kami. Tidak pernah kami ragukan kebaikan-Mu Tuhan. Yang selalu baik buat kami sepanjang hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan mau bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu Tuhan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan kami ragu Tuhan, takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kami kan menari Tuhan, oh ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, katakan oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, kami sangat cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Shalom. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai saudara semua dimanapun saudara berada dengan acara online ini. Saudara dimanapun saudara bisa mendengar acara ini, saya pastikan bahwa saudara adalah luar biasa hari ini, karena Allah yang luar biasa ada di dalam hidupmu. Amin. Kita melihat saudara dan kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-6, menceritakan pada waktu zaman Nuh, Tuhan melihat bahwa kecenderungan hati manusia ciptaannya ini hanya melakukan hal yang jahat dan yang merusak. Oleh sebab itu, saudara, dituliskan di dalam Alkitab sampai Allah yang menciptakan manusia itu, dia sangat-sangat sakit hati, hatinya pilu. Kenapa? Karena manusia kecenderungan hatinya hanya di dalam kejahatan, sehingga Tuhan berkehendak untuk memusnahkan, membinasakan manusia ciptaannya. Oleh sebab itu, saudara, di dalam Alkitab tuliskan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa saudara? Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar bersama-sama daripada firman Tuhan dengan tema hidup menjadi seorang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Banyak orang berpendapat, saudara, hidup dalam lingkungan jahat, maka kita akan jadi jahat. Tapi Nuh, saudara, hidup di dalam keadaan yang jahat. Semua, saudara, dalam keadaan sampai Tuhan saja ingin untuk memusnahkan manusia. Tetapi Nuh membuktikan bahwa di dalam lingkungan yang jahat itu dia tidak hidup seperti orang jahat. Demikian juga kalau saudara lihat, pada waktu saudara lihat di dalam Kejadian juga diceritakan tentang Yusuf. Yusuf di lingkungan saudaranya yang jahat, yang iri hati. Tetapi Yusuf hidup di dalam lingkungan jahat, dia tidak menjadi jahat. Saudara, sebaliknya kita lihat, ada juga yang berkata kalau hidup di dalam lingkungan yang baik, maka engkau akan jadi orang baik. Tidak demikian juga, saudara. Kalau kita lihat Yudas Iskariot membuktikan bahwa apa yang menjadi pemikiran manusia ini salah. Yudas Iskariot hidup di lingkungan daripada Yesus. Mana ada lawan, saudara, hidup di dalam lingkungan Yesus. Tetapi Yudas Iskariot membuktikan bahwa hidup Yudas Iskariot ini hidup di dalam kegagalan. Oleh sebab itu, saudara, kita melihat
Mengapa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan di zaman yang penuh kejahatan itu? Hanya satu jawabannya. Nuh memilih. Pilihan Nuh adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu yang menentukan. Jadi saudara, hidup di dalam lingkungan jahat atau lingkungan yang baik, itu tidak menentukan kita menjadi orang baik. Tetapi yang menentukan adalah jika pilihanmu itu pilihan yang tepat, memilih Tuhan menjadi tempat perlindungan yang sangat berarti dalam hidupmu. Alkitab katakan, Nuh hidup benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya. Jadi Nuh hidup benar, itu merupakan pilihan. Jadi kalau saudara mau hidup benar, itu ada pilihan hidupmu. Bukan orang lain yang memilih, tapi saudara yang memilih. Tuhan memberi kasih karunia dalam hidupmu. Itu yang membuat saudara, sehingga saudara apa? Untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan itu, maka kita belajar dari Nuh ini. Yang pertama, saudara, Nuh itu mengasihi Tuhan melebihi segalanya. Dia mengasihi Tuhan melebihi segalanya. Artinya Tuhan itu menjadi utama dalam hidupnya. Di saat manusia yang bermoral jahat dan sangat menyakiti hati Tuhan, malah Nuh berbuat sebaliknya, sehingga membuat hati Tuhan itu tersentuh. Karena Nuh senantiasa mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Mengikuti keinginan Tuhan, bukan mengikuti keinginan dirinya sendiri, bukan keinginan daging, tapi keinginan Tuhan. Sebab Nuh mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Nah saudara, oleh sebab itu Nuh punya kebiasaan, punya komunikasi dengan Tuhan. Nuh punya hidup, punya waktu untuk bergaul dengan Tuhan. Sekarang Tuhan sangat senang bila kita mau berhubungan erat dengan Tuhan setiap hari. Inilah tujuan Tuhan menciptakan manusia. Kenapa saudara dan saya diciptakan? Maka Tuhan itu membuat kita diciptakan ini untuk ada hubungan yang akrab dengan Dia. Seperti seorang anak, saudara. Kalau saudara melihat dia dilahirkan dalam keluarga di mana orang tuanya sangat ingin sekali kalau anaknya dekat dengan dia. Mereka ingin, saudara, suatu hubungan yang baik dan selalu berkomunikasi, baik dalam hal serius maupun hal sepele. Jadi komunikasi itu sangat penting dalam keluarga. Demikian juga Tuhan sangat rindu kalau kita banyak waktu, menghabiskan banyak waktu kita berikan kepada Tuhan, banyak waktu kita bersama dengan Dia. Saudara, ini yang Tuhan mau. Jadi yang pertama, saudara, kalau kita mau mendapat kasih karunia Tuhan, yang pertama apa? Kita hidup mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Yang kedua, saudara, kita harus mematuhi perintah Tuhan walau tak mengerti. Nuh, saudara, mematuhi Tuhan. Dia sangat mematuhi perintah Tuhan walaupun dia tidak mengerti. Saat Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera dan mengumpulkan segala makhluk untuk masuk ke dalam bahtera, Nuh tidak membantah, saudara. Dia tidak komplain, walaupun dalam hatinya penuh pertanyaan. Namun Nuh, saudara, melakukan dengan taat dan senang, saudara. Dia melakukan dengan taat, bukan hanya taat, tapi melakukan dengan tepat apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Oleh sebab itu, saudara, apapun perintah Tuhan dalam hidup kita, mari kita lakukan tepat, saudara. Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu itu tepat seperti apa yang diperintahkan, tidak ditambah atau tidak dikurangi. Maka saudara, Tuhan menempatkan di hatinya Nuh orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, yang ketiga, Nuh mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Diperlukan, saudara, untuk mendapat kasih karunia Tuhan itu. Kalau yang pertama kita mengasihi Tuhan, saudara,
Yang kedua, kita mempercayai Tuhan walaupun tidak mengerti. Yang ketiga, Tuhan mau kita mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan separuh hati, bukan kurang percaya, tapi sepenuh hati. Nuh mempercayai Tuhan bukan hanya dari mulutnya, bukan omdoh doang, tetapi saudara dibuktikan dengan tindakannya. Apa tindakan Nuh? Nuh sangat mengenal Tuhan dan ia meletakkan kepercayaannya. Walaupun perintah Tuhan itu, ya saudara, kadang-kala tidak masuk akal bagi dia. Nuh disuruh membangun bahtera, dan di mana? Di hutan, di gunung, bukannya di pantai, nggak masuk akal. Sekalipun di benak hatinya ada sesuatu yang mustahil, saudara, sesuatu yang nggak mungkin, tapi Nuh melakukannya dengan taat dan setia. Nuh tetap melakukannya dengan percaya penuh bahwa Tuhan memerintahkan untuk melakukannya. Nuh dalam percaya bahwa kalau Tuhan menyuruh, pasti Tuhan ada di dalam kesulitan. Apa yang dia hadapi, pasti Tuhan akan menghadapi bersama-sama dengan dia. Nuh, saudara, menempatkan di hatinya, kalau Tuhan menyuruh, Tuhan pasti memberi kekuatan untuk menyelesaikannya. Sehingga semua keraguan hatinya dan ketidakmasuk akalan di hatinya ini bisa diatasinya bersama kuasa Tuhan. Dan Nuh percaya bahwa Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan akan menyelesaikannya dengan sempurna melalui kehidupan Nuh. Saudara, akhirnya Nuh, saudara, yang keempat, Nuh tidak ikut arus, saudara. Dia tidak ikut arus, tapi dia ikut Tuhan. Saudara, ayo hari-hari ini kita hidup seperti Nuh. Saudara, banyak orang hidup arus, ikut arus. Saudara, ada sejenis ikan, saudara, yang hidupnya, saudara, dia selalu menentang arus. Itu ikan yang hidup, saudara. Tapi ada ikan, satu nama ikan, saudara, ikan yang mati. Itu selalu, saudara, kemana arus pergi, itu dia akan mengikuti. Saya percaya saudara yang menonton ini dan saudara yang mendengar, saudara, akan berita sukacita ini, maka saudara adalah orang yang tidak ikut arus, tetapi saudara adalah orang yang hidup menentang arus dunia ini, karena saudara ikut Tuhan. Saudara, meskipun banyak rintangan dan persoalan yang dihadapi, daya tarik dunia yang begitu menggairahkan begitu, tetapi Nuh tidak terbawa arus. Nuh membawa keluarganya untuk tidak mengikuti arus orang-orang yang jahat di zaman. Saudara, Nuh mengajarkan kepada keluarganya untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Tidak usah ikut arus. Takut akan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Saudara, keluarganya adalah keluarga yang berhasil. Nuh mendapatkan satu keluarga yang berhasil, saudara. Tidak ada satu anaknya pun yang terlepas, saudara. Sampai mantunya pun, saudara, ikut takut akan Tuhan. Kalau saudara lihat Nuh dan istrinya, 3 orang anak dan mantunya semua masuk ke bahtera. Tidak ada, tapi saudara lihat banyak kenyataan di dalam dunia ini. Bukankah banyak keluarga-keluarga, saudara, beberapa anak, saudara, satu anak penganut lain, saudara, satu anak yang ikut, saudara, yang lain. Tapi Nuh tidak, dia menjadi seorang Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan, seorang keluarga yang tahu membimbing daripada keluarganya untuk takut akan Tuhan. Kejadian 6:9 katakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, kesenangan bagi Nuh adalah dapat hidup intim dengan Tuhan. Nuh memprioritaskan perkara rohani melebihi perkara jasmani. Adakah saudara hidup saudara hari-hari ini memprioritaskan perkara rohani lebih penting daripada perkara jasmani? Ataukah saudara mementingkan perkara jasmani lebih penting daripada perkara rohani? Nuh, saudara, lebih mengutamakan hadirat Tuhan melebihi kesenangan dirinya. Lebih dari kesenangan apapun yang dapat dari dunia ini, saudara,
Itu sebabnya Nuh mendapat, saudara, mendapat satu hal. Dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Tetapi saudara, di dalam semua itu, Nuh adalah orang yang bertekun dan bersabar. Di dalam mengikut Tuhan, saudara, kita mesti bertekun. Kita harus sabar, saudara. Karena apa? Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita ini selalu, saudara, di dalam keadaan yang menyenangkan. Ada kalanya, saudara, dalam hidup kita ini kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Saudara, meskipun Nuh diolok dan ditertawai, bahkan, saudara, Nuh itu dibully pada zamannya. Kenapa, saudara? Karena nggak mungkinlah orang membangun bahtera, harusnya membangunnya di pantai. Ini membangunnya di hutan, di gunung lagi. Saudara berpikir loh, gimana untuk bisa bahtera ini dapat hanyut. Tetapi saudara, Nuh mendapat cerita, mendapat berita dari Tuhan bahwa akan terjadi bencana air bah. Tetapi Nuh tetap tekun dan sabar. Nuh tetap tekun dan sabar. Kali lagi saya katakan, Nuh tetap tekun dan sabar, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tepat seperti apa yang Tuhan katakan, yaitu membangun sebuah bahtera. Dia bangun sebuah bahtera di tengah hutan. Nuh sangat memahami isi Tuhan, sebab apa yang diperintahkan Tuhan pasti terlaksana. Sebab Tuhan punya kuasa atas segala sesuatu. Nuh mengesampingkan harga dirinya untuk mencapai menyenangkan hati Tuhan, mencapai mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia mengesampingkan dirinya dengan menerima ejekan orang, cemoohan, hinaan. Saudara, itu hampir setiap hari, saudara. Hampir setiap hari dia lakukan, saudara. Dan setiap hari terjadi dalam hidupnya. Sehingga, saudara, satu hal yang menguatkan hati Nuh, yang terakhir, Nuh selalu ingat kebaikan Tuhan. Saudara, kita harus ingat selalu kebaikan Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita, satu hal, saudara, mari kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Saudara lihat, ketika air bah telah kering, saudara, Nuh inilah orang yang pertama kali, saudara, setelah air bah itu membangun mesbah. Yang pertama yang dia lakukan, saudara, pertama kali setelah mendapatkan sesuatu, saudara, lewat daripada musibah, Nuh membuat mesbah. Artinya, saudara, mengutamakan Tuhan untuk mengucap syukur atas keselamatan dan tindakan Tuhan yang telah menyelamatkan keluarganya dari musibah air bah. Saudara, mengucap syukur, saudara, di dalam hal yang baik atau tidak baik, Nuh tahu memprioritaskan Tuhan. Kalau Tuhan telah menolong dia sampai hari ini, dia katakan, kalau Tuhan telah menolong dari musibah, sehingga, saudara, Nuh membuat mesbah dan dia mempersembahkan korban bagi Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara ingat bahwa Nuh, saudara, diberikan janji sama Tuhan, kalau aku melihat apa? Kalau aku melihat, saudara, melihat pelangi, maka aku akan berkata dalam hatiku kepada Tuhan, tidak akan ada lagi air bah. Saudara, jadilah orang. Hari ini saya mau katakan, jadilah orang yang hidup mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saya berdoa buat saudara, supaya setiap kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kami sungguh bersuka cita untuk Engkau, untuk apa yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Ajar kami melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan, sehingga kami boleh, Tuhan, betul-betul hidup di dalam kasih karunia Tuhan.
tidak mengikuti arus dunia ini. Walaupun Tuhan apa yang Engkau perintahkan itu tidak masuk akal kami, tidak bisa kami mengerti, tetapi kami tahu satu hal, bahwa Engkau adalah Allah yang telah berjanji pasti menepati, dan Engkaulah yang melindungi kami, dan kasih karunia-Mu itu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kasih setia. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita menerima, saudara, roti dan anggur. Sebelum kita menerima roti dan anggur, saudara, mari kita mengingat kebaikan Tuhan. Nuh, saudara, orang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kalau hidupnya diberkati, dia selalu mengingat Tuhan. Dia membuat khotbah untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah, saudara, saat ini kita pun semua mengingat akan kasih Tuhan. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Ingat akan kasih Tuhan. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, kalau ada di antara kita yang mungkin teringat bukan hanya kasih Tuhan, tapi teringat orang yang menyakiti hati, ampuni dia, karena kasih Tuhan itu lebih besar. Lebih besar telah mengampuni engkau. Supaya kita mengingat kasih Tuhan di atas kayu salib. Kita yang harusnya mati, tapi Tuhan menggantikan kita. Oh, ralana masyana karalana masyikira. Oh, ralana masyana karalana. Masing-masing mempersiapkan diri. Biarlah kita mengingatkan setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur, atasnya kita ucapan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum. Salam nama. Kita angkat kedua tangan kita, ucapkan syukur dan terima kasih. Ralana masyana karalana masyana karalana masyana. Ralana masyana karalana masyana. Ralana walama karalana masyana. Ralana masyana karalana masyana. Oh, ralana masyana karalana masyana. Engkau mengalir dalam hidup kami Tuhan. Engkau memenuhi hidup kami. Darah-Mu Tuhan menyucikan dosa kami, bahkan segala sakit penyakit kami, segala kelemahan kami. Oleh sebab itu, biarlah yang sakit terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Biarlah yang lemah menerima kekuatan daripada Tuhan. Setiap persoalan diberi jalan keluar. Masalah apapun yang engkau hadapi, Yesus jawaban dalam hidupmu. Saat ini engkau terima jalan keluar daripada Tuhan. Terima semua janji Tuhan digenapi dalam hidup. Oh, ralata masyana karalana masyana. Ralata masyana karalana. Setiap keluarga dipulihkan, setiap pribadi dipulihkan oleh Tuhan.
kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami mengarahkan Tuhan hati kami. Roh kami hanya tertuju kepada-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, berkati kami. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga. Di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Maranatha, Tuhan Yesus datang, dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara. Sampai jumpa. Haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara, atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak,
Bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.